pertama kali masuk surga Rasulullah. Nanti bersama umat-umat ini. Kalau kita pengen masuk surga duluan daripada umat-umat terdahulu, maka bagaimana caranya? Jadilah kita pengikutnya Rasulullah. Jadilah kita umatnya Rasulullah benar-benar. Bagaimana umatnya Rasulullah? Allah menceritakan dalam Al-Quran. Apa mau masyiddah walal kufar. Ciri pertama, identitas umatnya Rasulullah asyiddah alal kufar. Apa? Tegak terhadap orang-orang kafir. Tegak bagaimana? Yang kafir itu waduh. Galak. Maka dia telah menyakiti mereka, telah menyakiti diri juga Rasulullah. Sampai segitu Rasulullah membela mereka. Maka bagaimana? Asyidda alal kufar. Maksudnya asyidda alal kufar tegas kepada orang kafir. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka. Agama kita. Itu toleransi di dalam agama Islam. Itu toleransi di dalam agama Islam. Agama kita. Lagi Imlek, yang namanya apa lagi tuh? Yang namanya Natalan. Mereka selalu biarin mereka. Diri kita langsung minum. Jangan ikut-ikut. Ini sama sekali mereka dapat dodol Cina. Wah, di depan lagi sama dodol. Dapat Valentine, dapat apa gitu. Soalnya agamanya dijual sama harta dunia. Kamu bilang bisa apa nih? Kenapa? Orang-orang agak menetapkan kekuatan agama. Apa penyebabnya sih? Salah satu penyebabnya tahu kenapa? Kebanyakan orang mengatakan semua agama benar. Hati-hati nih omongan nih. Ini omongan masih ada terkesannya nih. Semua agama bagi setiap penganutnya benar. Semua agama bagi penganutnya benar. Agama Nasrani mengajarkan begini, bagi penganut Nasrani benar. Agama Islam mengajarkan begini-begini, bagi penganut Islam benar. Jadi masih ada terusannya bagi penganutnya. Maka ini perkataan dapat menyebabkan paling sedikit penyakitnya apa? Kemunafikan. Munafik, sholat Islam, tapi bagaimana? Hatinya ada kebencian terhadap orang-orang Islam. Hatinya ada kebencian terhadap agama Islam. Munafik, sholat, ngaji, maulid, tapi gimana? Munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Hati-hati, paling sedikitnya penyakit apa tuh dari kalimat kayak gitu tuh? Kemunafikan. Padahal Allah telah menyatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Tuh udah benar banget tuh deh. Maka terusin tuh omongan tuh. Ini kadang-kadang nih omongan bisa membuat hati kita goyang. Makanya di dalam sholat kalau lagi niat sunnah, talafudzu bin niyah sunnah, mengucapkan niat sunnah. Apa penyebabnya? Liusa idal galbu al-lisan. Tujuan mengucapkan niat adalah membantu hati, ya, membantu yang namanya lidah untuk apa? Untuk menegakkan kepada hati, biar hati makin kuat. Makanya kita sunnah tuh lagi wudhu niat ya, biar benar-benar diucapkan. Hati-hati mengucapkan suatu hal, takutnya hati kita goyang, akhirnya menyebabkan yang namanya hal tersebut. Nauzubillah min dzalik. Asyidda 'alal kufar. Itu yang pertama daripada pengikut Nabi Muhammad. Kalau kita pengen menjadi pengikut Nabi Muhammad, asyidda 'alal kufar. Apa asyidda 'alal kufar? Tegas kepada apa? Kepada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Silahkan kalian beragama, melaksanakan amal ibadah kalian. Kami begitu juga. Silahkan kami mengerjakan amal ibadah. Tapi nggak boleh ngobok-ngobok agama, campur-campurin agama. Udah, sekarang kita orang Islam toleransi. Orang Islam semuanya nih jamaah, nyok kita ke gereja. Nauzubillah min dzalik, ikut-ikutan daripada acara adat mereka. Habis itu orang kafir begitu juga ngikut sholat. Ini nggak ada toleransi begitu. Beb, kalau kayak gitu fanatik dong. Kalau begitu fanatik dong sama agama Islam. Fanatik jelek. Tapi kalau di dalam beragama bagus.
Kenapa maksudnya? Fanatik di dalam beragama adalah konsisten kita, keteguhan kita, memperkuat diri kita di dalam beragama Islam. Tapi kok fanatik yang jelek gimana? Fanatik sama guru, fanatik sama daerah, sama suku, ini jelek. Kayak gimana contohnya fanatik sama suku? Di Darul Naim katanya nih, yang ceramah katanya orang Betawi. Ya, kita nggak demen sama orang Betawi, kita demennya emang Sunda. Kalau Sunda enak, ada bahasa Sundanya. Kalau Betawi nggak ada, anak nggak mau demen dah. Malas dengerin ceramah. Kenapa? Yang ceramah orang Betawi, bukan orang Sunda. Ini namanya fanatik dengan suatu hal yang jelek. Lah emang Rasulullah orang Sunda, Rasulullah orang Arabi. Nggak yang namanya fanatik. Oh beb, anak kalau mau denger ceramah mau habaib aja dah. Kiai ustadz nggak mau. Fanatik jelek nih. Kenapa? Lah emang yang namanya suatu hal yang jelek kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh begitu membeda-bedakan antara ustadz, antara kiai, antara habaib, nggak boleh, haram. Warasatul anbiya, maka dikatakan para ulama, na'riful haq bil haq wala na'riful haq bil rijal. Araftul rijal bil haq wala araftul haq bil rijal. Apa maksudnya itu kalam ulama? Di dalam kitab Yaqutun Nafis dijelasin tuh. Syarah Yaqutun Nafis dijelasin. Araftul rijal bil haq wala araftul haq bil rijal. Aku mengetahui kebenaran bukan dari seseorang. Oh yang ngomong guru anak, pokoknya guru anak kalau ngomong apaan aja bener dah. Yang lain kalau bertentangan salah. Jelek nih, ini fanatik terhadap guru. Wah, ada jelek. Terus bagaimana? Araftur rijal bil haq. Kita mengetahui ini orang alim, kita mengetahui ini guru, kita mengetahui ini orang berilmu. Dari mana? Tatkala dia menjelaskan daripada suatu hal yang benar, tatkala dia mempraktikkan suatu hal yang benar, tatkala mereka meninggalkan yang namanya kemaksiatan, mengajarkan kebaikan, baru kita mengetahui hadal haq, ini yang benar. Ini fanatik kadang-kadang nih. Oh kalau Ustadz fulan ngomong benar dah, yang lain salah. Tar dulu, jangan begitu, nggak boleh namanya begitu. Nauzubillah, ini fanatik yang jelek. Fanatik yang bagus gimana? Fanatik di dalam beragama, maksudnya adalah berpegang teguh terhadap agama Islam. Agama Islam kita yang benar, bukan agama yang lain. Agama Islam kita yang benar. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan persatuan, Islam mengajarkan kita untuk yang namanya apa? Silaturahim dan segala macam. Begitu yang bagus. Syiddah alal kufar. Ini perlu dia namanya diperpahamin, karena banyak orang-orang sekarang pemahaman yang salah. Yang kedua, apa ciri-ciri identitas pengikutnya Rasulullah SAW? Pengikutnya Rasulullah SAW yang kedua, ruhama bainahum. Mereka saling sayang menyayangi, ya, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, mengalah, bukan dalam arti kalah. Ini kadang-kadang kagak mau mengalah, abang adek berantem sampai tonjok-tonjokan, naudzubillah min dzalik, bacok-bacokan. Apa penyebabnya? Itu. Padahal umatnya Rasulullah, ya, ciri umatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah yang masuk bersama Rasulullah, bareng sama Rasulullah, apa katanya? Ruhama bainahum, ciri-cirinya saling sayang menyayangi. Sampai Rasulullah SAW gimana? Sahabatnya Rasulullah. Maka bagaimana mereka gimana? Ya, yuga ala nafsi walau kana bihim khassasah. Apa bagaimana mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan kemiskinan melarat. Tahu kisah yang namanya satu kambing 7 rumah? Tahu satu kambing? Ada satu kambing dikasih kepada orang miskin di zaman Rasulullah. Tatkala dia dikasih, keluarganya, bukan cuma suami dong, anaknya, istrinya mengatakan, wahai ayahku, kayaknya ada lagi orang yang lebih membutuhkan daripada keluarga kita. Kayaknya ada lagi orang yang lebih miskin dari kita. Maka bagaimana? Dikasih ke rumah sampingnya tetangganya. Tatkala dikasih diterima hadiah. Pas lagi dikasih terima hadiah, apa yang dikatakan? Kayaknya ada lagi deh yang lebih miskin. Kayaknya ada lagi yang lebih membutuhkan. Akhirnya gimana? Dikasih 3, 4, 5, 6, 7 rumah, sampai balik lagi ke pemilik pertama. Balik lagi ke pemilik pertama. Apa penyebabnya? Karena mereka merasa kayaknya masih ada yang lebih miskin. Yuqa ala nafsi walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Itu ciri umatnya Rasulullah. Itu para sahabatnya Rasulullah. Tahu kaum Ansor sama Muhajirin? Saya kenal orang Ansor. Orang Ansor siapa orang Ansor?
Orang Ansor adalah orang yang asli Madinah. Muhajirin orang yang Mekah menuju ke tempat Madinah, namanya muhajir. Apa dikatakan orang Ansor sama Muhajirin? Tatkala Muhajirin datang ke Ansor, mereka ahlan wa sahlan, mereka girang. Rumah mereka punya harta dibagi dua. Harta mereka dibagi dua, kekayaan mereka dibagi dua. Lah kita diri kita ada pengemis 5.000, ya kagak ada recehan ngapa? Mana recehan? Kita masih begitu diri kita. Pengemis minta duit kita cuma gocapan semua 5 ribuan, 10 ribuan, masih nyari recehan, nggak mau ngasih pengemis. Apa penyebabnya? Ya kagak ada recehan, beb. Mau bilang itu diri kita tuh. Nih sahabat Rasulullah bagi setengah hartanya buat siapa? Buat orang-orang muhajir, karena mereka tatkala hijrah nggak bawa yang namanya harta mereka. Rumah mereka ditinggal, kekayaan mereka, binatang ternak ditinggal, tanah mereka ditinggal, semuanya ditinggal. Siapa yang menyambut mereka? Kaum Ansor. Tahu nih, ini orang sahabat kita. Maka dikatakan ini umat Islam. Siapa yang mengikatkan kita sebagai saudara? Adalah agama Islam.